Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Sabtu, 7 Maret tahun 2026, kita akan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa dari Injil Markus pasal 14 ayat 27 hingga 52. Mari kita fokus pada tema renungan kita hari ini, memilih kehendak Tuhan. Ayat emas kita diambil dari Markus 14 ayat 36 bagian B, yang berbunyi, "Tetapi janganlah apa yang aku mau, melainkan apa yang engkau mau." Saudara, mari kita bayangkan sejenak apa yang terjadi di Taman Getsemani, sebuah momen yang begitu krusial, sebuah malam yang menentukan nasib seluruh umat manusia. Di sanalah Tuhan Yesus, Anak Allah, menghadapi sebuah pilihan yang teramat besar dan berat. Dia tahu apa yang menantinya. Dia tahu penderitaan, cemoohan, siksaan, dan kematian di kayu salib akan segera dia hadapi. Secara manusiawi, dia bisa saja berkata, "Cukup ya, aku tidak mau mati, aku tidak mau menanggung semua ini." Getsemani adalah pergumulannya yang paling dalam. Di tengah kegentaran hatinya, dia berdoa kepada Bapa, doanya menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sejati. "Ya Bapakku, jika mungkin, biarlah penderitaan ini berlalu dariku." Tidakkah doa ini sangat jujur? Dia mengungkapkan keinginan hatinya sebagai seorang manusia yang akan menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Namun, apa yang membuat doanya luar biasa adalah kalimat lanjutannya. Dia tidak berhenti pada keinginannya sendiri. Dia segera menambahkan, "Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu." Inilah puncak dari penyerahan diri. Meskipun penderitaan itu begitu menakutkan, dia tidak membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadinya. Seringkali kita salah mengerti. Kita berpikir Tuhan Yesus takut pada kematian fisik. Bukan, saudara, yang dia takuti adalah momen menanggung seluruh dosa umat manusia. Sifatnya yang kudus, yang tidak pernah mengenal dosa, harus bersentuhan dan menanggung semua kenajisan kita. Itulah ketakutan sucinya. Beban dosa seluruh dunia ada di pundaknya. Bisakah kita membayangkannya? Perhatikan prosesnya. Sebelum dia sepenuhnya menerima kehendak Allah, dia masih bisa mengekspresikan pergumulannya. "Jika mungkin, biarlah penderitaan ini berlalu dariku." Ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk jujur di hadapan Tuhan tentang ketakutan dan keinginan kita. Tuhan mengerti, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan. Setelah itu, seperti Tuhan Yesus, kita harus sampai pada titik di mana kita berkata, "Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu." Di Getsemani, sebuah keputusan agung dibuat. Tuhan Yesus secara sadar memilih kehendak Bapa dan menolak kehendaknya sendiri yang ingin terhindar dari cawan penderitaan itu. Pilihan inilah yang membuka jalan menuju Kalvari. Pilihan inilah yang menjadi dasar dari seluruh karya penebusan. Ingatkah saudara apa yang terakhir dia katakan kepada Petrus saat para prajurit datang untuk menangkapnya? Ketika Petrus menghunus pedangnya untuk membela dia, Yesus berkata, "Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku?" Perhatikan, dia tidak lagi mengatakan, jika mungkin, dia sudah menerima cawan itu sebagai pemberian dari Bapa. Keputusan di Getsemani telah final, sekarang adalah waktunya untuk melaksanakan keputusan itu dengan taat. Maka, kita bisa melihat sebuah prinsip rohani yang sangat penting di sini. Tanpa Getsemani, tidak akan pernah ada salib. Tanpa pergumulan dan kemenangan di Getsemani, tidak akan ada pengorbanan di Golgota. Tanpa ketaatan dalam doa di Getsemani, tidak akan ada ketaatan sampai mati di kayu salib. Getsemani adalah ruang persiapan, tempat di mana kekuatan untuk memikul salib itu diperoleh. Ketaatan selalu mendahului pengorbanan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan itu dimulai dari hati, dari sebuah pilihan sadar untuk menundukkan kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Saudara, berapa banyak dari kita yang mencoba lari dari salib kita masing-masing? Mungkin itu adalah tantangan dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, atau pergumulan dengan dosa. Seringkali kita gagal bukan karena salibnya terlalu berat, tetapi karena persiapan kita di Getsemani, kita masing-masing tidaklah kuat. Kita tidak memiliki kekuatan pendukung yang lahir dari doa dan penyerahan diri. Kita mencoba menghadapi salib dengan kekuatan sendiri, dan akhirnya kita lari daripadanya. Kisah di Getsemani mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat praktis. Setiap hari,
kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, pilihan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan, pilihan antara kenyamanan kita dan panggilan Tuhan, pilihan antara jalan yang mudah dan jalan yang benar. Oleh karena itu, marilah kita belajar setiap hari untuk mendekat kepada Allah. Masuklah ke dalam Getsemani pribadi kita melalui doa yang sungguh-sungguh. Di sanalah kita menerima kekuatan, di sanalah kita menerima kasih karunia, di sanalah kita menerima berkat-Nya, bukan hanya berkat materi, tetapi berkat kekuatan rohani untuk bisa memilih kehendak Allah dan menolak setiap kehendak lain yang bukan berasal dari Dia. Saat kita belajar untuk taat dalam hal-hal kecil setiap hari, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketaatan adalah sebuah latihan rohani. Semakin sering kita memilih kehendak Tuhan, semakin mudah bagi kita untuk melakukannya lagi di kemudian hari. Mari kita tutup renungan kita dengan mengingat ayat hafalan untuk hari ini dari Markus 14 ayat 38. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya kepada murid-muridnya di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah kuncinya. Saudara, berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus sadar akan kelemahan kita, daging lemah. Tetapi kita juga harus percaya pada kekuatan yang Tuhan berikan melalui doa, yang membuat roh penurut. Jangan biarkan kelemahan daging mengalahkan keinginan roh kita untuk taat. Kiranya renungan hari ini menguatkan kita semua untuk selalu mencari dan memilih kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sama seperti teladan sempurna yang telah diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap semangat di dalam Tuhan.